Dian, ini ada nih. Rekam ya, rekam. Rekam memang ibu. Dan masanya kini lo banjir lewat apa yang dia masanya ini kan nak yang tahu aja keluarga dia itu pasti tersinggung tuh. Ada masalah tanpa solusi, Jero. Istilahnya dalam hidup kita tidak bisa duduk di pojokan menyembunyikan segala hal yang seharusnya keterbukaan menjadi jalan sebuah ketenangan batin. Kalau semuanya kita sembunyikan seolah-olah untuk menghindari kesalahpahaman, bisa jadi itu akan menimbulkan masalah. Dalam hidup yang utama adalah keterbukaan. Makanya seperti Tiang, kalau ada masalah, kalau ada yang ngechat Tiang langsung video call. Tiang senangnya ngomong itu biar face to face gitu loh. Modelnya, untuk apa sih kita hidup yang sementara ini kita memendam masalah gitu. Kalau ada masalah, berbicaralah kepada orang yang sekiranya bisa memberikan solusi. Contoh Sereng Tiang, apa masalahnya, nanti ya mudah-mudahan menten pemargi, ketimbang nanti dipendam sendiri memerak Ben itu. Istilahnya katanya Tiang sudah dianggap saudara. Istilahnya seside-side kalau Tiang bisa membantu, Tiang bantu. Memang sih dari dulu Tiang kepingin curhat ya Pak, cuma Tiang masih sembunyikan gitu, maksudnya cuma mikir selama niki Tiang berobat niki rasa Tiang setahun lah Tiang pun berobat, perubahan pun luar biasa Tiang rasakan. Cuma karena ada masalah lagi datang, jadinya kan lagi ngedrop gitu maksudnya. Kan sudah Tiang berikan tuntunan kemarin. Seorang tapakan dan bahkan manusia yang lainnya akan terus diberikan masalah. Karena melalui masalah itulah kita didewasakan gitu. Kita dikuatkan secara jasmaniah, batiniah, rohaniah gitu loh. Yang petek Tiang uli cene kantos mangkin, masalah Tiang terus ada. Kita semua punya masalah. Cuma seperti yang Tiang bilang, tiada masalah tanpa solusi. Sesida-sida secepat-cepatnya kita cari solusinya. Nggak jarang kalau Tiang punya masalah dengan siapa, si A, si B, si C, Tiang cari ke rumahnya Bang Tatas gitu. Karena kalau Tiang salah, Tiang akan minta maaf secara kesatria. Walaupun Tiang tidak salah, terkadang Tiang datangi dia ke rumahnya, Tiang minta maaf. Setelah itu Tiang minta penjelasan, salah saya apa, biar Tiang tahu kesalahan Tiang. Walaupun sebelum Tiang tahu apa kesalahan Tiang, Tiang pasti minta maaf duluan gitu loh. Kalau Tiang prinsipnya begitu. Dari zaman dulu Tiang kan, kalau ada orang yang ada bahasa aneh-aneh, kebetulan Tiang tahu rumahnya, Tiang akan cari ke rumahnya. Biar di depan orang tuanya, keluarganya Tiang minta maaf.
Karena orang yang mau minta maaf di saat dia tidak salah itulah orang kesatria. Nah sekarang kalau Tiang lihat kan secara sepintas Tiang lihat Jero ada kebingungan di keluarga. Tiang lihat Jero belum ngomong ke Tiang, cuma Tiang lihatnya ini kebingungan masalah tanpa pangkal dan ujung. Ini masalah keluarga, istilahnya jele melah keluarga gelah, sejele-jelene tetap harus dicari solusinya gitu, agar tercipta kedamaian dalam hati, kedamaian di keluarga, kedamaian di lingkungan begitu gitu. Ini Pak Jero yang kepingin tuntunannya Pak Jero biar Tiang bisa sabar, biar bisa Tiang tabah untuk menghadapi ujian Tiang seperti ini. Begini, Artinya Dumun kan Tiang curhat, Dumun Pak Jero. yeah. Dumun kan Tiang punya lah simpanan sedikit gitu maksudnya. Simpanan itu kan untuk Tiang ajam Tiang sehari-hari kan Pak Jero. Yeah. Itu Tiang kan taruh di sebuah LPD gitu Pak Jero. Yang dikonstitusikan Niko di sebuah LPD yang nak menjemput Niko Pak Jero nggih. Niko sekarang lagi macet itu loh Pak Jero. Lagi macet Niko. Harusnya Tiang dari dulu Tiang kan mengandalkan bunganya Niko dan kadang-kadang uang Niko Tiang tarik. Sekarang Niko lagi macet. Apa yang Tiang makan sekarang kita masuk lagi. Istilahnya kan Sedangkan Tiang dulu makan Niko terus terang ngirit luar biasa Tiang. Kadang-kadang Tiang mencukupkan gimana caranya telur tuh 10.000 biar cukup sehari. Sayur Tiang petik di Tegalan gitu maksudnya. Kadang-kadang Tiang beli emas 2 gram pun nggak bisa, nggak berani gitu loh, karena untuk jangka panjang gitu maksudnya. Untuk Tiang ajang sehari kondisi Jero lanang seperti itu kan nggak bisa kerja loh Pak Jero. Sedangkan Tiang pengaya kan mengandalkan orang tangkil aja loh Pak Jero. sejak kapan nih ke macetnya? Tahun baru 2023 loh Pak Jero. Dan istilahnya kan semua bisa dibicarakan, berarti itu kan harus diberikan waktu dari pihak sana nih ke untuk bangkit dulu. Sudah sempat ke sana? Yang ngadirin dulu kan kakak Tiani yang terus ngadirin rapat sama kepala desa sama aparat-aparat desa tuh kakak Tiang yang ngadirin gitu loh. Katanya sih sementara waktu Niki ditutup katanya ada apa namanya tuh saham apa berupa villa katanya Niko nunggu itu laku dikontrakkan. Kalau laku dikontrakkan katanya bisa bangkit kembali itu maksudnya. Yang doa sih mudah-mudahan bisa bangkit kembali itu loh Pak Jero. Kalau terus begini gimana dia untuk makan loh Pak Jero. Mending Pak Jero lananya sehat, bisa kerja kan bisa ya Pak Jero. Terus sekarang berarti mencairkan tidak bisa, bunganya juga nggak dapat. Bunga tidak dapat, mencairkan tidak bisa gitu. Sedangkan yang ngirit luar biasa, rumah Tiang pun rusak Pak Jero. Atap-atapnya tuh semua udah roboh, tidak bisa untuk perbaiki karena Tiang kasihan dengan uang itu apa yang Tiang makan untuk berkelanjutan itu loh. Pak Jero kan uning, Tiang sesari sini kan tidaklah seperti orang lain itu loh Pak Jero. Sekarang begini saja, setiap masalah ada tujuan kan gitu. Setiap masalah menjadi awal kebangkitan kita untuk jengah gitu loh. Nah mungkin nanti dengan adanya masalah ini
ini, artinya anggaplah itu vakum dulu kan, jangan berharap dari sana. Nah, jadi akhirnya akan terlahir solusi baru. Contohnya begini, di keluarga yang ada di rumah siapa saja sekarang? Dia, Pak Jironya sama ipar satu, sama 3 anaknya. Ipar usahanya napi. Kemudian dia Pak Jiro bantuin dia itu di rumah aja kayak sana gitu. Karena kondisi dia tuh pikiran yang penuh Pak Jiro, nggak bisa ngapain dia di rumah Pak Jiro. Iya, Karena memang kepenuhan pikiran tuh nggak bisa ngapain Pak Jiro. Kadang-kadang dia menangis, makanya dia minta solusi sama Pak Jiro. Kadang-kadang bengong dia menangis. ya, intinya sekarang sabar saja, sabar dalam artian menunggu untuk kejelasan yang di sana kan gitu. Tetapi di samping itu terus memohon ring ide sesunan, mangde poleh pemargi, dan istilahnya kita sebagai seorang tapak kan tidak pernah kok diberikan sampai kelaparan. Gitu. Langsung mama seperti Jironya perlu apa-apa sekedar untuk beli beras itu umpama ya, yang siap bantu gitu, yang pribadi siap bantu secara pribadi, yang siap bantu, nggak usah Jironya merasa sendirian gitu loh ya. Bila perlu nanti Komang suruh ke sini, nanti biar dia ngomong sama Komang. Intinya selama belum ada kejelasan di sana, untuk Jero sekeluarga, uang beras tiang siap nanggung. Berapa orang di rumah? Ada 4 orang. Nanti tiang yang bantu. Ya. Intinya jangan itu dipikirin. Atau nanti Jero perlu uang untuk darang nasi gitu, bilang aja sarang tiang apa. Siap, sesiap-siapnya tiang. Kita kan saudara nih. Bagus Jero istilahnya langsung berkomunikasi sarang tiang. Intinya seside-side nanti umpamanya Jero tiang perlu uang 500, ada 1 juta. Khusus untuk Jero aja nih. Kadang-kadang tiang Pak Jero tuh anggap dia orang tua sendiri, karena orang tua yang sudah tidak ada. Dia curhat sama siapa lagi Pak Jero. Ini kan istilahnya ide susunan memberikan tiang jalan itu bukan rezeki tiang, itu rezeki untuk siapa saja yang membutuhkan gitu, yang memang layak untuk diberikan bantuan gitu loh. Makanya dia dari rumah dia tadi aku becek rasanya, tapi sampai di sini dia gemetarnya luar biasa, tidak bisa dia takut, dia harus sampaikan itu. Dia harus curhat sama Pak Jero gimana caranya. Iya, kalau tidak cepat Jero menyampaikan, Jero pungkatnya Nanbin. Rugi yang dari tulang dan kulit bisa sampai sudah berisi. Yang takut rebah sendiri Pak Jero. Ya, enggak apa. Intinya itu dah. Ini bagus untuk semua orang nanti kok. Percaya sama dia. Nanti semua orang akan bangkit. Karena dia dulu dituntut sama Pak Jero, makanya bagaimanapun mumet tiang setel kudu dan Pak Jero tuh yang bisa dengarkan, yang bisa bagus rasakan, yang bisa kembali lagi menimpa masalah seperti ini. Makanya dia akan curhat sama Pak Jero. Disinilah sebenarnya Jero sedang, kan sudah yang bilang Jero sedang mengalami kebangkitan spiritual, yang mana akan terjadi penyatuan. Nah di sana memang semuanya akan dinolkan dengan cara beliau. Makanya kan dulu yang pernah yang bilang waktu berobat yang 3 minggu yang lalu Pak Jero, apa mungkin kita sudah janji
kita udah melaksanakan tugas beliau, apa mungkin kita didolkan lagi, kan gitu dia bilang 3 minggu yang lalu. Dan Pak Jero menjawab, nggak mungkin, tapi dia masih pendam masalah ini, dia masih sembunyikan gitu. Aku ngerti dia rasakan minggu yang lalu dia ngedropnya luar biasa, sedangkan Pak Jero tuh berada di Buleleng kan dia sempat telepon Pak Jero. Yang udah jalan kaki udah nggak bisa, Pak Jero lemes sekali. Makanya Pak Jero telepon Tiang, maunya Tiang curhat, nggak bisa rasanya jarak jauh. Sekarang begini aja. Jadi untuk masalah seperti Jero bilang, biasanya mengandalkan bunga itu untuk makan kan gitu. Jadi Tiang berjanji selama prosesnya di sana belum jelas dan selama Jero membutuhkan sesuatu, tinggal telepon Tiang. Ya, seumpama ampura nih King. Pak Jero, Tiang perlu beras 25 kilo atau 50 kilo. Tiang yang lapar sementara. Jero fokus aja nggak ya? Atau nanti untuk sekolahnya adik perlu bayar SPP. Kadang-kadang dia anak yang kasihan luar biasa dia Pak Jero. Dia penderitaan dari bayi dia Pak Jero. Dari umur 4 tahun tuh penderitaannya dia luar biasa Pak Jero. Karena dia mengalami sakit waktu pernikahan ayah tuh setahun. Dia terlantar tuh. Yang tidak pernah hiraukan, kalau dia bertamu keliling pokoknya dia bertamu. Sampai sekarang dia juga mengalami seperti ini. Tapi kalau Tiang boleh memilih, lebih baik Tiang menderita di saat kecil, tapi di saat Tiang sudah dewasa, Tiang bahagia. Ketimbang dia merasakan kebahagiaan saat kecil, tapi di tuanya menderita. Karena sama saja. Adan jani mule, yang itu. Nah, Nana tinggal metik. Dengan dia melihat kejadian, merasakan sesuatu, akan membuat nanti dirinya itu tumbuh rasa untuk bangkit. Contoh, belajarnya rajin, pasti nilainya bagus ya. Berapa nilai kamu? Saya berani jamin pasti nilai kamu bagus. Memang sih cita-citanya dia tinggi. Berapa nilai kamu? Kalau ranking 5. Ranking rata-rata bagus itu 8 ke bawah. Ya, 8, 7, 6, 5 itu udah bagus. Berarti seperti yang bilang tadi, itu yang akan membangkitkan dia ada rasa jengah. Sama seperti yang dulu kan. Langsung karo nanti akan ada perubahan melalui anak-anak kan begitu. Intinya sekarang jangan lagi khawatir masalah untuk makan. Nah, itu dulu satu. Yang kedua, kesampingkan dulu uang yang ada di sana. Anggap bos yang ada. Yang itu. Nah, sekarang Jero fokus ikhlas menerima ujian ini karena ini ujian memang yang paling berat. Tetapi melalui ujian inilah jika Jero mau menerima dengan ikhlas akan mendapatkan panugrahan yang tertinggi nanti. Kalau tidak, Jero akan semakin dibikin bingung nanti. Ya. Jadi kita dipertemukan pasti ada alasannya. Baru tadi dia ngomong, dari kemarin dia mulai ngomong bahwa jika kamu jadi pedagang daging babi, jangan sombong. Karena tanpa ada yang jualan nasi, pendapatannya akan berkurang. Kan gitu. Jangan juga sombong baru Anda punya perusahaan rumah makan, amun sing ada dagang sere, jak dagang tabi, jak dagang uyah, masih lakar sing menjalan. Tuh. Nah kebetulan Tiang makin oleh pemargi, Tiang tidak akan membiarkan gitu loh. Dulu juga ada tapakan begitu kan, sama seperti Jero. Tiang tampung di sini. Tiang tampung di sini, Tiang ajak tidur di sini. Yang itu. Cuma mungkin perjalanan spiritualnya beliau cuma segitu dengan Tiang. Mungkin sudah cukup gitu.
Kan Jero tadi bilang yang sudah Jero anggap sebagai orang tua, sebagai saudara. Ya sudah cukup. Oke? Karena tiang hanya sebagai aliran sungai. Jero juga berhak untuk mendapatkan airnya. Nggih. Paham kan? Nanti pokoknya untuk sekolahnya adik tinggal ngomong saja. Ya. Doa Pak Jero ya, mudah-mudahan biar bisa kembali uangnya itu Pak Jero. Jangan berharap untuk itu. Karena harapan akan menyakitkan. Istilahnya biarkan semua berproses, fokus dengan yang lain aja dulu. Ya. Kalau sudah tahu padinya dimakan wereng, jangan lagi berharap di sana. Oke? Lebih baik cari daun-daunan, cari umbi-umbian untuk bertahan hidup gitu loh. Paham maksudnya? Kalau padi sudah dimakan wereng, bisa jadi ada yang masih bisa dimakan, bisa jadi tinggal batang saja. Gitu. Tetap dumugi wenten pemargi sana bicik. Tugas Bu Jero sekarang nunas ampura ring ide betara yang guru, terus pasrahkan semuanya. Tiang berserah sareng ide sesunan tiang nunas pemargi. Cukup itu aja. Nggih. Anggaplah tiang sebagai salah satu pemarginya. Padahal jika dubut yang kan punya cita-cita untuk bangun gedung suci. Kita semua punya cita-cita Jero. Yang juga punya cita-cita. Intinya jangan memaksakan diri. Jika sudah waktunya, entah dari mana jalannya pasti akan ada. Ya. Jadi sekarang intinya tenangkan pikiran, perlu apa-apa telepon tiang. Itu janji tiang, kan? Tuh anaknya Jero sebagai saksi, Sang Yang Lelangit sebagai saksi. Intinya sekarang Jero harus tenang dumun. Ya. Nyan bekadong pungkat nyan dan Jero lanang sungkan, Jero malih sungkan. Anak-anak semakin morat-marit nanti. Ya. Jika sekarang Jero paniknya satu, orang yang ada di dalam perusahaan itu paniknya 1000 Jero. Benar nggak? Jika Jero sekarang di sana naruh uang 100 juta, yang 1 miliar, 2 miliar pasti ada uang di sana. Ngerti maksudnya? Nah, jadi alangkah baiknya sekarang udahlah doakan mereka semoga dapat solusi yang terbaik. Ya. Karena Jero juga akan ikut menikmati hasil dari solusi yang akan diberikan oleh Tuhan. Sungkare wenten pemargi sane becik. Kalau itu dijadikan harapan, jika Prade sudah berjalan sekian tahun tidak ada apa-apa, nanti Jero akan pungkat. Jangan berharap, tetapi berserah. Ya, jika itu memang rezekinya Jero pasti akan kembali. Pada sekadi irage ngelah panak, peting-peting nyonyuin uli cenik SMA mati gitu modelnya. Benar sing? Sama seperti kita punya anak pas temen-temen ninggalin marah menek bajang tabrakan mati. Terus mau bagaimana? Apakah menyalahkan Tuhan? Nah, kan gitu. Jadi inilah siklus namanya Jero. Jalani, nikmati, syukuri. Ya. Oke. Nanti adik rajin belajar ya. Lihat kedua orang tuamu, tapi jangan merasa rendah diri. Semangat, habis gelap terbitlah terang ya. Pokoknya Jero sabar. Masih ada saudara-saudara seperti tiang yang siap membantu. Oke. Dia harus sampaikan, makanya dia lebih kecer rasanya dia
misalkan kan kalau di rumah tuh kayak orang mau kerauhan itu becek rasanya. Iya, kalau Jero tidak segera sampaikan ke tiang, Jero akan buduh nanti. Wih, luar biasa memang dia rasakan Pak Jero. Luar biasa dia rasakan itu. Kasihan kan? Karena Seorang dia- tapakan yang seharusnya kuat, tahan banting, terus sekarang lemah. Tidak, kita seorang tapakan itu tahan banting gitu. Ya, kita sebagai tapakan itu sudah tidak ada rasa lagi, harus sudah mati rasa. Ya, harus sudah mati rasa, tidak boleh emosi, ya, tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Tapi kita kecewa boleh, tapi jangan juga larut dalam kekecewaan. Ya, pokoknya ingat janji tiang, jangan sungkan-sungkan. Apapun itu bisa dianggap sebagai hutang boleh, ya, dianggap sebagai rezeki dari Tuhan juga boleh. Ya, gitu. pokoknya tiang mesumpah den senjero, tiang menjanji, ya, jangan sampai tiang berdosa nanti membiarkan jero sekeluarga itu sampai tidak makan. Itu kadang-kadang dia sama bapaknya gimana dia mengandalkan jero lanang, biasanya kerja jero lanang sudah seperti itu. Dia Mungkin masih ada beras. mungkin hari cuma yang artinya minta aja dulu kan ada langkahnya di Enggak boleh begitu. Enggak, sekarang masih nggak ada beras. masih cuma kari gepon di Pulau Bajro. Tapi asal karot dikasih lah gepon sama langkahnya di Pulau Bajro. Sama sekalian dia gepon moral, tapi ada sih barang cuma belum laku gitu. Nah sekarang gini, jero butuh uang apa butuh apa? Butuh sementara. Iya, suka baik banget. Umpamanya jero sekarang butuh, jero yang butuh uang 1 juta, yang berikan sekarang 1 juta Iya, sebagai nanti- pegangan. Iya, sekarang akur sih wajar Pak Jero, nanti untuk ke belakang Pak Jero gitu. Ya intinya tiang selalu ada untuk jero sekeluarga. Oke, Pak Jero suka baik banget Pak Jero. Jangan nangis lagi, senyum naik. Ini adik juga ikut nangis. Senyum naik, sayang. Dia memang sih kasihan sama orang tua, kadang-kadang HP-nya rusak juga nggak bisa dia perbaiki gitu Pak Jero. Ya udahlah, intinya Sang Yang Lelangit mungkin juga menguji Tiang kan. Tiang juga sekarang diuji, apakah Tiang akan rela atau tega atau malah sebaliknya gitu. Ini juga ujian bagi Tiang. Tapi Jero sudah tahu kan, kalau kepedulian Tiang itu tingkat tinggi kepada siapapun. Ya, udah. Ya udah. Udah. Pak Jero minta kesembuhan Pak Jero. Kan sudah. Cuma jeronya aja masih belum terbuka 100%, makanya masih ada sumbatan. Ya sekarang langsung harus sembuh ya. Sampai berapa kilo lagi turun nih? 1 kilo Pak Oh, Jero. turun 1 kilo. Jangan sampai lagi turun. Kemarin sampai udah naik sampai 5 kilo, sekarang turun lagi. Jangan lagi ya. Ya, Iya, Pak Jero. makin Jero ke kamar suci. Nyita lupa nih di Timaturan. Masuk kamar suci. Ya. Istilahnya nanti akan ada kok pemargi. Ajak memek ke kamar suci Maturan. Semangat sayang ya. Mana kamu? Langsung tunas tanah Jero yang ketisan Jumah. Nanti semua yang di rumah lunas ya.
Swastiastu, Salam Sami. Mari kita saling mendoakan, mari kita saling membantu, mari kita saling mengingatkan, mari kita saling memaafkan. Yang jerubalan hilir juga minta maaf jika mungkin ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Intinya kita manusia biasa, tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Salam Rahayu.